nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mujikan dengan pujian Biar Kabur Gunung-gunung Beranjak.
dan kehidupan kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami doakan saksi bahagia. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Saat ini kita akan melakukan ibadah online sekolah minggu. Kita percaya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Semua ini adalah rencana Tuhan luar biasa untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita tetap berdoa dan jaga kesehatan dan mematuhi 5M. Amin. Saat belum kita mulai, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan, adik-adik menyimakkan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya lahirnya Habel, adiknya Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan, sebagian korban persembahannya. Habel pun juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muka muramnya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbaik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habelnya, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang kamu telah perbuat ini? Darah adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sebelumnya lagi. Kepada engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian, pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas
dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik, tadi sudah baca firman Tuhan. Bagaimana kita ambil setelah ini tentang persembahan. Tentang persembahan Kain dan Habel melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi persembahan Kain itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tapi persembahan Habel disenangi Tuhan. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, mungkin kita merenungkan sedikit bagaimana kita sebagai punya adik, teman, saudara kita saat merayakan ulang tahun, mungkin kita memberikan kado yang istimewa buat adik kita, buat teman kita, buat sahabat kita. Mungkin kita mengadakan kado yang istimewa. Mungkin ada yang diberikan hadiah yang barang nggak bagus, mesti yang lebih bagus lagi dan teman berkesan. Apa yang dihadapan Tuhan seperti itu yang dialami oleh Habel dan Kain. Habel melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang pertama, Habel melakukan persembahan, dia lakukan memberikan domba yang istimewa. Dia berikan domba yang luar biasa, yang paling gemuk, yang paling istimewa lah. Tuhan Habel berikan kepada Tuhan. Tetapi Kain memberikan korban hasil panennya yang terserah lah, sasai. Sebenarnya aku melakukan ini kayak persembahan. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan mengambil persembahan Habel, domba yang luar biasa, domba yang bagus, domba yang gemuk, yang lemuk, penuh dengan lemah-lemahnya. Dan Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan, karena Kain melakukan persembahan yang tidak benar. Dia tidak mengindahkan, dia melakukan hasil panen yang apa adanya, ada yang busuk, ada yang halus. Tuhan tidak suka. Nah, kita sebagai penerima Tuhan ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan terbaik untuk Tuhan. Kita belajar persembahkan hidup kita untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, untuk firman Tuhan. Nah, kalau kita renungan sedikit, Tuhan ini mengajarkan kita harus menjadi anak Tuhan yang benar-benar harus dekat dengan Tuhan. Seperti kita lakukan, saya dekat dengan orang tua. Mungkin orang tua pada kita memberikan yang terbaik, biar anakku menjadi anak yang berguna untuk bangsa Indonesia. Nah, apa yang dalam Kain dan Habel seperti itu? Bagaimana Kain saat melakukan persembahan ditolak Tuhan, Kain marah, hatinya cemburu, hatinya penuh iri, dia marah. Karena itu sangat luar biasa, Dedek. Saking irinya dia ingin melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia membunuh adiknya Habel. Satu karena iri. Kita sebagai anak Tuhan, saat kita melihat saudara kita diberikan yang terbaik oleh ibu kita jangan kita percaya. Terus rencananya luar biasa. Kita, baik Tuhan memberkati orang tua kita untuk diberkati luar biasa. Nah, melalui cerita firman Tuhan ini menceritakan bagaimana hidup kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang dilakukan kita percaya, kita akan melakukan terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan melakukan terbaik buat hidup kita untuk masa depan. Terima kasih adik-adik, firman Tuhan ini sekian. Nah, mari kita buka kitab kita hafalan ayat hafalannya. Kejadian 4 ayat 4b. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Nah, itu ayat hafalannya, adik. Kita percaya, kita merenungkan tentang Kain dan Habel, bagaimana melakukan persembahan terbaik untuk Tuhan. Itu. Terima kasih adik. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah berdoa firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hamba-Mu ini anak yang luar biasa. Berkati anak-anak supaya mereka telah menyimaknya, diberkati mereka Tuhan, dia melakukan terbaik untuk Tuhan, untuk persembahan terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan akan menjadi teladan bagi kehidupan adik-adik sekalian. Sebentar kita akan menutup ibadah pada hari ini, mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memberkati kami untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Allah terus memberkati setiap firman yang ada akan menjadi berkat bagi kami dan menjadi teladan bagi adik-adik sekalian. Sebentar kami akan menutup ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang melindungi semuanya Tuhan, memberkati dan menjaga hati adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa.